Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil dari mini riset kami yang berjudul Persepsi Siswa-siswi terhadap dukungan keluarga dan lingkungan pertemanan dalam membentuk motivasi belajar di SMA Negeri 10 Mataram. Oke, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pembahasan kali ini, kita harus tahu apa sih itu motivasi. Nah, motivasi adalah salah satu konsep penting yang sangat fundamental dalam memahami perilaku manusia, baik di kehidupan sehari-hari, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, bahkan di dunia maya. Nah, motivasi ini bisa diartikan sebagai dorongan dari dalam diri seseorang yang tentu saja ada faktor juga dari luar yang menyebabkan individu atau mempengaruhi individu untuk melakukan tingkah laku atau suatu tindakan yang tentu saja mengharapkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Dan tentu saja di sini motivasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama seperti faktor internal, yang kedua faktor eksternal, di mana faktor internal ini tentu saja ada dalam diri individu tersebut seperti minat, kebutuhan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini berasal dari luar diri individu tersebut seperti ada dukungan keluarga dan juga lingkungan pertemanan. Oke, dan pada mini riset kali ini di SMA Negeri 10 Mataram, salah satu sekolah menengah atas yang ada di kota Mataram, yang tentu saja memiliki latar belakang sosial, ekonomi maupun budaya yang berbeda, yang tentu saja memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan dukungan keluarga maupun lingkungan pertemanan yang dapat mempengaruhi motivasi belajar mereka. Dan pada kali ini tujuan dari penelitian ini agar kita mampu dan mengetahui bagaimana gambaran dari persepsi siswa-siswi terhadap dukungan sosial keluarga maupun lingkungan pertemanan yang mempengaruhi motivasi belajar mereka. Dan tentu saja pembahasan-pembahasan lainnya terkait dengan hasil wawancara yang telah kami lakukan dan beberapa informasi-informasi terkait dengan apa sih persepsi mereka terhadap motivasi belajar, apakah dengan adanya dukungan keluarga atau lingkungan pertemanan akan mempengaruhi motivasi belajar mereka sehingga menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Berikut akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian. Jadi metode penelitian dalam penelitian yang sudah kami lakukan yakni metode penelitian kualitatif. Sebagaimana yang kita ketahui, metode penelitian kualitatif merupakan sebuah strategi penelitian yang digunakan untuk memahami sebuah fenomena atau kejadian yang dialami oleh individu. Baik itu berupa persepsi, pandangan, sikap, tindakan, dan lain-lain yang mana itu dipahami secara mendalam dan holistik dan diinterpretasikan dalam bentuk kata ataupun kalimat tanpa menggunakan analisis statistik yang numerik. Dan selanjutnya yakni jenis penelitian. Penelitian yang kami lakukan ini merupakan penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang menekankan eksplorasi secara mendalam terkait sebuah fenomena. Fenomenanya itu berlangsung dan di dalam fenomenanya itu antara individu yang satu dan individu yang lainnya itu saling terkait satu sama lain ataupun antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain itu saling terkait. Selanjutnya yakni lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di SMA Negeri 10 Mataram. Peneliti memilih lokasi ini karena di sana terdapat siswa-siswi yang terdiri dari latar belakang keluarga dan lingkungan yang berbeda. Karena dari latar belakang tersebut nanti akan tercipta persepsi terkait dengan motivasi yang mereka dapatkan di dua lingkungan tersebut. Selanjutnya yakni teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yakni observasi, yang kedua yakni wawancara, dan yang ketiga yakni dokumentasi. Nah, wawancara dan observasi ini kami lakukan pada tanggal 28 Mei tahun 2025 di SMA Negeri 10 Mataram. Selanjutnya yakni teknik penentuan informan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Jadi teknik purposive itu merupakan sebuah teknik untuk menentukan informan dengan cara peneliti menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria informan yang akan ada dalam penelitiannya. Nah, kriteria informan yang ada dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yakni siswa-siswi SMA Negeri 10 Mataram. Yang kedua yakni siswa-siswi SMA Negeri 10 Mataram yang memiliki pengetahuan pemahaman terkait dengan persepsi dan motivasi. Yang ketiga, yang terakhir yakni siswa-siswi yang memiliki keluarga ataupun lingkungan pertemanan, baik itu yang sportif ataupun yang tidak sportif. Baik, yang terakhir yakni
teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Miles, Habermas, dan Saldana. Dalam teknik analisisnya ini terdapat 4 tahapan yang harus diketahui. Yang pertama yakni tahap kondensasi data atau tahap penyederhanaan data. Yang kedua yakni tahap reduksi data atau tahap pemilahan data. Yang ketiga yakni tahap penyajian data. Yang keempat yakni tahap verifikasi kesimpulan, yang dimana verifikasi kesimpulan ini data-data yang sudah dikumpulkan dari 3 teknik tadi diperiksa terlebih dahulu, baru kemudian ditarik kesimpulan. Teori fungsionalisme struktural oleh Talcott-Parsons. Teori fungsionalisme struktural melihat sistem sosial sebagai suatu kesatuan yang seimbang, harmonis, dan berkelanjutan yang terdiri dari struktur dan peranata sosial yang saling terkait. Menurut Talcott-Parsons, struktur dan peranata sosial membentuk sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan menjaga keseimbangan. Dalam konteks motivasi belajar siswa dan siswi, keluarga berperan sebagai agen sosialisasi primer yang membentuk kepribadian dan menanamkan nilai dan norma dasar. Sedangkan lingkungan pertemanan sebagai agen sosialisasi sekunder membantu individu beradaptasi dengan norma di luar keluarga, serta memberikan dukungan sosial yang meningkatkan kepercayaan diri dan semangat belajar. Dengan demikian, keluarga dan lingkungan pertemanan saling berinteraksi dalam suatu sistem sosial yang harmonis untuk mendukung perkembangan dan motivasi belajar siswa dan siswi. Persepsi siswa-siswi terhadap dukungan keluarga dalam membentuk motivasi belajar. Siswa-siswi yang memiliki motivasi tinggi cenderung menunjukkan hasil belajar yang lebih baik karena adanya minat, semangat, dan keinginan untuk terus belajar. Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, dukungan keluarga, khususnya dari orang tua, sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMA. Salah satu informan kami menyatakan bahwa dukungan dari orang tua seperti memberikan fasilitas, semangat tidak memaksa anak, serta membantu saat mengalami kesulitan, sangat membantu meningkatkan motivasi belajar. Informan lain juga menyampaikan bahwa orang tua mendukung dengan memberikan fasilitas belajar, mengizinkan les tambahan, serta menunggu pengembangan hobi anak dengan memberi kebebasan yang bertanggung jawab. Dukungan lainnya berupa nasihat agar siswa menyelesaikan pendidikan dengan baik dan reward atas usaha mereka juga menjadi dorongan moral yang kuat bagi siswa untuk belajar lebih giat. Persepsi siswa-siswi terhadap dukungan lingkungan pertemanan dalam membentuk motivasi belajar. Selain lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan juga sangat memengaruhi motivasi belajar siswa. Menurut informan yang bernama Ilham dan Yusron dari kelas 11 MIPA 2 mengatakan bahwa lingkungan pertemanan yang positif akan memberikan dampak yang positif sehingga dapat memotivasi belajar mereka. Misalnya seperti memberikan apresiasi terhadap teman yang mendapatkan nilai tinggi, tidak rasis dalam berteman, dan memiliki kelompok belajar yang bertujuan untuk saling membantu satu sama lain. Dalam hal ini, kelompok belajar juga terbentuk karena adanya kecenderungan bahwa siswa-siswi lebih terbiasa belajar bersama teman dalam suatu kelompok pertemanan atau biasa disebut dengan circle. Tetapi mereka juga bergaul dengan temannya yang lain di luar kelompok tersebut untuk bertukar ilmu yang mereka miliki. Adapun kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa motivasi belajar siswa-siswi di SMA Negeri 10 Mataram dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yang dimana dukungan keluarga dan lingkungan pertemanan memiliki peran penting dalam membentuk motivasi terhadap anak. Keluarga sebagai agen sosialisasi primer memberikan dukungan emosional, moral, dan fasilitas yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar bagi siswa-siswi baik di sekolah maupun di rumah. Adapun lingkungan pertemanan sebagai agen sosialisasi sekunder juga berkontribusi dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memotivasi siswa-siswi untuk terus semangat dan giat belajar melalui interaksi sosial yang positif dengan teman sebaya. Sebaiknya jika lingkungan pertemanan negatif, maka menurunkan motivasi belajar. Saran,
Sekolah memiliki peran dalam menginteraksi dukungan dari keluarga dan lingkungan pertemanan siswa-siswinya guna memperkuat motivasi belajar mereka dalam mencapai tujuan pendidikan. Artinya, sekolah hendaknya meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak keluarga agar dukungan yang diberikan kepada siswa-siswi dapat lebih optimal dalam meningkatkan motivasi belajar. Dalam hal ini, orang tua diharapkan memberikan perhatian dan fasilitas yang memadai serta menciptakan suasana keluarga yang mendukung proses belajar anak. Selain itu, lingkungan pertemanan yang positif perlu dikembangkan melalui kegiatan yang membangun solidaritas dan memotivasi belajar antara siswa dan siswi sekaligus menghindari pengaruh negatif. Sekolah juga dapat merancang program pembinaan yang melibatkan keluarga dan lingkungan pertemanan sebagai cara strategi untuk memperkuat motivasi belajar siswa-siswi secara menyeluruh.